Fadolan Musyafa, kita masih membahas mengenai sunnah. Saya akan sampai di tempat di mana saya akan bertanya sama Pak Kiai. Pak Kiai, apa sih Pak Kiai ceritanya bahayanya kalau kita meninggalkan sunnah? Tapi sebelum ke sana, sebenarnya ada sejarahnya ya Pak Kiai ya. Ada riwayat di mana zaman sahabat ya Pak Kiai, di mana ada orang-orang yang meninggalkan sunnah. Bisa diceritakan Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sahabat sebenarnya ini adalah tidak bisa digeneralisir bahwa semua sahabat itu adalah seperti yang disangka oleh banyak orang. Ada orang yang tidak senang dengan sunnah, kemudian ia mencederai para sahabat. Seakan-akan sahabat itu adalah pembohong, tidak amanah, tidak bisa membawa berita yang benar, kemudian munafik dan tidak adil dan seterusnya. Dalam kitab Ulumul Hadis ada kitab khusus yang membahas al-jarh wa ta'dil, yaitu membicara tentang kecacatan seorang perawi imam rawi hadis atau keadilan seseorang itu sangat penting. Tetapi itu bukan konsumsi orang awam, itu adalah para ilmuwan yang meneliti hadis. Kita nggak usah berbicara ke sana. Belum sampai situ lah ilmu kita. Terlalu tinggi. Lah itu zaman dulu ada beberapa orang karena melihat perawi hadisnya itu dia tidak adil atau dia fasik misalnya. Kemudian dia tidak percaya dengan hadis itu. Lah itu adalah kelompok-kelompok khawarij. Kemudian Allah nggak percaya omongan orang itu karena dia sendiri orang fasik, nggak bisa dipercaya. Itu kan beberapa hadis atau hadis palsu yang kita kenal adalah hadis do'if atau hadis lemah ya. Bukan hanya do'if, itu hadis matrud, hadis yang ditolak. Tapi kalau hadis do'if itu memang ada, tetapi disangsikan kebenarannya. Nah, misalnya itu. Lah itu juga bukan konsumsi kita, itu konsumsi ilmuwan yang akan membahas masalah dasar hukum. Untuk kita tidak usahlah membahas masalah itu hadisnya sahih atau tidak, hadisnya itu dhaif atau tidak. Itu konsumsi para ilmuwan, konsumsi Imam Syafi'i. Terus kita gimana dong Pak Kiai? Kan kadang-kadang nih saya teruskan begini. Untuk orang kita, orang awam, apa yang telah diteliti oleh para ulama seperti Imam Muzahid, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, ikuti saja. Cara bayangan kita itu begini. Kalau ada orang lewatlah mau ke Semarang itu dari Semarang ke Jakarta lewat jalan tol, nanti akan jalan tol itu akan sampai mana itu? Akan sampai pada Tangerang. Dari Jawa udah ikuti jalan tol, tidak usah bertanya bagaimana proses membuat jalan tol, bener nggak tanahnya halal atau tidak. Berhubung kita nggak sampai, kita terima saja yang sudah. Karena orang peneliti itu dulunya membahas masalah koralnya, bagaimana aspalnya halal atau tidak, sah atau tidaknya, itu gunung atau tidak, bagaimana pembiasan tanahnya, itu adalah para insinyur yang ahli. Kita nggak usah ikut-ikut, kita terima saja yang udah jadi nih. Yang sudah jadi lewat tolnya dari Semarang ke Jakarta, lewati aja. Itu konsumsi orang awam bagi kita. Karena kita nggak mampu untuk berbicara masalah bagaimana struktur tanah, bagaimana lewat itu. Tapi tetap kita mesti pilih kan, maksudnya gini loh Pak Ustadz, kalau misalnya dikatakan ada dua hadis misalkan, satu lemah, satu dhaif misalkan, satunya yang kuat, kita ambil yang kuat aja. Tetapi ini kan sudah jadi, ini ada jalan pilih, tol yang bagus lewat sini, yang sana macet, dan ini udah pilihan. Nggak usah kita yang menentukan. Nggak usah kita menentukan atau kayak orang yang keminter ya kalau orang Jawa itu. Ngerti aja enggak dia udah itu dhaif hadisnya, padahal baru belajar kitab kemarin sore, belum bisa bahasa Arabnya. Ini kan terlalu berani, terlalu berani untuk itu. Kemudian bagi orang yang tidak melakukan hadis itu, kalau hanya tidak melakukan nggak apa-apa, tidak mengikuti sunnah, salah satu saja nggak masalah. Tapi kalau totalitas dia tidak ngikuti bahkan ingkar, ini dosa. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ini adalah kecaman segala sesuatu yang datang dari Rasul disuruh untuk mengikutinya. Allah memerintahkan wa ma atakumur rasul fakhudu. Apa yang dibawa oleh Rasul ikuti. Dan apa yang Rasul melarangnya hindari. Ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu adalah syadid. Syadid itu bahaya dan berat dan dahsyat. Kenapa? Karena banyak orang yang menentang.
Ya nggak banyak Kenapa sih sih ada. mereka menentang sih Pak Kiai? Mohon maaf ini sebenarnya dia membuat tren atau dia ngikuti trennya orang yang sebenarnya tren itu titipan dari luar atau titipan orang yang tidak bertanggung jawab. Kan dia nggak terlalu ngerti, mesti ngikutin Mestinya aja. nggak ngerti itu seperti yang contohkan mau ke Jakarta lewat mana, lewat tol udah ikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, nggak usah sok ngalahkan Imam Syafi'i, apalagi ngalahkan para sahabat, apalagi ngalahkan Iya. Rasulullah. Dia tidak mau sunnahnya, kemudian ngikuti sunnah-sunnah Kalau yang lain. waktu zaman sahabat itu apa yang terjadi waktu itu? Waktu orang-orang tidak mau Orang-orang yang mengikuti. ingkar sunnah atau orang-orang pada waktu itu orang khawarij tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Karena apa? Karena beberapa orang itu adalah ada lingkaran-lingkaran orang yang ingin untuk tampil beda, entah politik dasarnya atau karena kekuasaan dasarnya dia tidak dapat, akhirnya dia membuat kelompok tersendiri. Lah ini kan politis. Iya. Ketika agama sudah menjadi ideologi atau menjadi politik, maka agama itu tidak murni lagi. Iya. Apalagi hukum akan menjadi kemana-mana. Lah hadis ini sebenarnya kita wajib untuk menjadikan dasar sunnah ini wajib menjadikan dasar kedua setelahnya Al-Quran. Tetapi dia ikut tren orang lain yang kalau saya bahasakan ini titipan lah ya. Ngerti enggak ngikutin trennya. Enggak, trennya saja. Misalnya begini, orang yang tidak bertanggung jawab melempar bola api Iya. kepada kita umat Islam Iya. atau kepada kita yang bodoh. Kemudian bola api dipeluk. Siapa yang senang? Programmernya, orang yang membuat program. Wah, alhamdulillah umat Islam sudah ngikuti tren saya, sudah mengikuti. Ini sebenarnya ada agenda terselubung di sana untuk mendangkalkan ajaran Islam atau untuk melemahkan akidah itu Memecah sendiri. belahkan kita ya pasti juga ya Pak Iya, Kiai. dan itu sendiri kita seneng gitu loh, ada kelompok kita. Ini kan masalah. Tapi misalkan gini, ada orang menyatakan oke satu amalan lah misalkan. Iya. Kerjakan amalan ini karena berdasarkan hadis. Perlu nggak kita tanya siapa perawi hadisnya? Atau Tidak kita perlu. ikutin aja? Tidak perlu. Saya kira itu yang perlu dilakukan itu diamalkan oleh mayoritas umat atau tidak. Karena Oh, biasanya baik. dilakukan oleh mayoritas umat itu sudah lewat infiltrasi oleh ulama setempat. Misalnya Indonesia ada sering melakukan halal bihalal. Cari dalilnya ada nggak? Nggak ketemu. Tetapi semua umat Islam di Asia Tenggara melakukan halal bihalal. Orang Arab nggak ada. Dasarnya apa? Karena akulturasi budaya yang Iya. mendapatkan legalitas dan tidak bertentangan Nah, dengan syarak, ini baik-baik saja. ceritanya udah beda lagi jadinya. Beda lagi. Ya. Nggak usah, itu hadisnya apa, dasarnya apa, terlalu jelimet. Iya. Nanti pemirsa saya juga punya satu lagi tamu yang akan kita gali lebih jauh masih mengenai sunnah dan orang-orang yang mengingkari sunnah. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.